Saya waktu itu pemalu banget ya, ngomong nggak berani, terus nggak mungkin saya bisa berkomunikasi, baru kenal, apalagi saya hai, nggak mungkin, saya pasti diem, pojok, main handphone, diem. Jadi mengubah kepribadian seperti sekarang itu ya gara-gara entertain ini. Dulu boyband suruh live, tapi sound systemnya nggak mendukung. Gimana mau live? Subuh-subuh jam 5 kita nyanyi. Mana baru bangun itu, gimana mau nyanyi? Tapi buktinya band-band yang ternama kayak Judika, Kotak, suaranya pagi-pagi masih bisa bagus. Mua juga yang kasih tahu, kamu harus cari karakter. Yang selalu jadi pendamping saya sih, kasih masukan. Karena apa? Oh, annyeonghaseyo, saya di Jongwon, saya dari Korea. Apa yang bagus kamu? Kamu kayak gini 3 episode kamu tutup nih. Awal ikut stres banget, setiap hari itu kayak nggak lewat gitu, baru lihat baru 5 menit. Hitung 3 tahun tuh kayak gitu? 2 tahun. 2 tahun Jadi, ya? misalkan udah lewatin misalkan berapa minggu, masih sisa berapa ratus hari. Itu kayak di penjara ya, penjara, ditulis-tulis gitu ya. benar-benar. Waktu itu saya selesai militer, papa kan punya company Kosugi tahu, jadi datang suruh lanjutin. Tapi kayaknya nggak cocok gitu. Pas itu jalan mall lagi nonton, ditawarin lah modeling, ya. Tapi kirain modeling itu bakal boom, langsung kaya. Waduh, 1 hari cuma dibayar 200.000. Itu pulang pergi bensin bayar sendiri, akhirnya 0 gitu. Pernah juga saya waktu itu pemalu banget ya, ngomong nggak berani, terus nggak mungkin saya bisa berkomunikasi, baru kenal, apalagi saya hai, nggak mungkin, saya pasti diem, pojok, main handphone, diem. Jadi mengubah kepribadian seperti sekarang itu ya gara-gara entertain ini. Ya memang Indonesia culture-nya seperti itu, harus lebih santai. Kita nggak bisa terlalu kamu kan janji jam 2, nggak bisa. Gitu. Kalau Korea kita harus menepati janji, jam-jamnya, meetingnya. Kalau Korea komitmen dalam arti 24 jam dia mau taruh di dunia entertain ini. Kalau kita kan nggak. Mau libur 1 hari ke rumah kamu, ke rumah orang tua pun kita izinnya harus jauh-jauh, itu pun belum tentu dapat. Zamannya kita boyband sama sekarang sound system pun jauh lebih baik. Dulu boyband suruh live, tapi sound systemnya nggak mendukung. Gimana mau live? Subuh-subuh jam 5 kita nyanyi. Mana baru bangun itu, gimana mau nyanyi? Tapi buktinya band-band yang ternama kayak Judika, Kotak, suaranya pagi-pagi masih bisa bagus. Ya berarti kita cuma alasan aja. Kita kasarannya ya kamu alasan dong, yang lain bisa nyanyi, kenapa kamu nggak bisa? Berarti kamu kurang latihan. Akhirnya saya cocokkan. Positifnya, Indonesia itu harus serba bisa. Dalam arti gini, host itu bukan hanya harus pinter hosting, tapi kamu harus bisa nyanyi, bisa joget, bisa lucu, bisa rapi. Yang saya kagumi ya Kak Igun, kayak Kak Wendy. Itu mereka bagus apa? Sambil lucu, dia bisa joget, bisa nyanyi, dan bisa pantun lah, apa mereka harus bikin cairin suasana. Kan laku waktu itu boyband. 1 show bisa 100 juta kok. Aku meskipun rugi-rugi masa nggak bisa dapat 10 juta sih, pikirnya sombong. Keluar 2 tahun setengah nggak ada kerjaan apapun. Tapi pas itu adalah sitcom itu yang Bapak kameramen bagaimana menyanyi, inget kan ya itu. Itu pun aku namanya baru tahu casting. Mua juga yang kasih tahu, kamu harus cari karakter. Yang selalu jadi pendamping saya sih, kasih masukan. Karena apa? Oh, annyeonghaseyo, saya di Jongwon, saya dari Korea. Apa yang bagus kamu kayak gini 3 episode kamu tutup nih. Akhirnya dari situ acting, terus ada kerjaan tawarin hosting, lebih bingung lagi bahasa Indonesianya nggak terlalu bagus, terus cara tata bahasa untuk di acara nggak ngerti. Ya itu pun mau yang ngajarin. Jadi host pertama kali ditawarin di Inbox. Ibu Laga dulu. Pasar marketnya ibu-ibu. Mereka kan keras ya. Seneng tapi pukul. Ya harus terima. Ya cubit, tarik rambut. Lipak! Aduh kaget gitu. Tapi harus nerima. Inbox apalagi. Hostnya Andika Pratama, Uus, Gading Martin. Saya mau masuk gini mau mati nggak bisa. Nggak kasih. Bukan dia nggak, mereka sombong enggak. Kalau merekanya slow, acara kan turun. Akunya nggak ngerti namanya timing. Selama 3 tahun, setiap pulang syuting pasti nangis. Tapi ya itu pelajaran buat saya juga. Pulang saya nanya pendapatnya Mua juga, aku kurangnya apa sih? Gitu. Sampai sekarang sih, sampai detik ini juga belajar. Dan kayak Raffi, aku pelajarin Raffi positifnya di mana, Ruben positifnya Kak Igun di mana. Ya pelajarin ternyata semua kan punya ciri khas. Kalau saya satu-satunya
boleh promoin diri, jelekin diri, kayak infotainment di selebrita. Yang lain nggak boleh jelekin diri. Intinya, saya banyak cicilan, saya ini perebut istri orang. Mana ada live kamu omong begitu kan, semua nggak boleh. Saya nggak apa-apa, karena itu karakter kamu, ya saya cari itu. Kayaknya nggak ada sesantai waktu itu untuk bikin berita, nggak ada. Makanya semuanya berita saya pasti tentang anak. Ya memang sibuk sama anak kok. Anak 4, uang susu mahal. Itu udah Indonesia tuh ya kayak gitu. Iya, ini Indonesia. Kalau Korea gini, loh apa sih anak ini? Tiba-tiba lagi ngomongin diri, tiba-tiba ngomong susu anak, nggak nyambung kalau Korea. Jangan kejar uang, kejarlah persahabatan. Persahabatan nanti akan datangin uang. Tapi kalau kita kejar uang, dalam arti kita kan cari plusnya dia dong. Oh ini bisa jadi duit nih, aku dekat. Oh ini nggak punya duit apa-apa, aku nggak mau. Belum tentu nanti dia bisa lebih sukses dari kita. Jadi kita persahabatan dan hubungan manusia ini dipentingkan aja. Cari ciri khas, jangan ikutin orang, tapi percaya diri dan banyak belajar.